Seorang pria paruh baya tewas ditikam oleh teman sekampungnya di Bone, Sulawesi Selatan. Sengketa tanah diduga menjadi penyebab pembunuhan. Duel maut antar warga di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menewaskan seorang warga. Bahtiar yang sedang duduk di warung tewas setelah ditikam teman sekampungnya. Menurut keterangan saksi mata, pelaku datang ke warung untuk berbicara dengan korban. Namun korban emosi, cekcok pun terjadi. Pelaku menusuk korban 3 kali di bagian dada, bawah ketiak, dan pinggang korban. Dari penyelidikan sementara, penikaman disebabkan persoalan tanah. Motif pelaku diduga ada terkait dengan masalah tanah. Korban dengan keluarganya pelaku ini bermasalah. Pelaku kini ditahan di Polres Bone. Atas kejadian ini pelaku dikenakan pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Viral aksi nekat puluhan warga mengadang mobil yang diduga milik komplotan pencuri di toko emas. Warga yang geram merusak mobil kosong tak berpenumpang itu. Dalam rekaman video amatir yang sempat viral di media sosial, mobil minibus melaju dengan kecepatan tinggi dan menerobos kerumunan warga yang berusaha menghentikan mobil. Kendaraan diduga milik pencuri toko emas yang berada di Jalan Merdeka Batubara, Sumatera Utara. Warga yang geram pun mengejar mobil hingga akhirnya ditemukan di Jalan Perintis Kemerdekaan dalam kondisi kosong tanpa penumpang dan ringsek di bagian kaca. Diduga para pelaku berusaha melarikan diri dengan meninggalkan mobil yang sudah diketahui identitasnya oleh warga dan polisi. Beli 5 orang, jadi 2 orang yang transaksi jual beli sempat jadi beli sebanyak nilai 800.000 lah. Jadi yang 2 orang di sini, jadi yang 2 orang inilah yang bekerja. Kini mobil pelaku sudah diamankan di Mapolsek Labuan Ruku Batubara dan polisi masih mengejar para tersangka pelaku pencurian toko emas. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli PLK, iNews melaporkan. 10 pekerja tambang emas masih tertimbun longsor. Tim SAR hingga kini masih mencari namun terkendala cuaca. SAR gabungan dan masyarakat terus bekerja untuk melakukan evakuasi terhadap 10 pekerja tambang manual yang terjebak di dalam terowongan. 10 pekerja masih terperangkap di terowongan tambang batubara manual yang berlokasi di Desa Mentawakan Mulia, Kecamatan Mentewe selama 2 hari sejak minggu lalu. Longsor terjadi pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian tengah akibat curah hujan yang tinggi di lokasi, sehingga menyebabkan terjadinya longsor dan menutup mulut terowongan akses keluar masuk para pekerja tambang. Pencarian korban terkendala cuaca, namun sudah 7 korban yang berhasil dievakuasi tim SAR. Keluar banjir. Berapa orang itu yang keluar? Yang keluar itu ada 5 orang. 5 orang ya. Terus setelah itu gimana? Air masuk terus? Tambah terus sampai menutupi lubangnya? Puluhan warga Sibanggor Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara mengamuk dan merusak ambulans yang akan mengevakuasi korban gas beracun. Warga kecewa karena evakuasi terlambat hingga banyak korban berjatuhan. Video amatir ini merekam kepanikan warga yang mengetahui banyak korban keracunan akibat semburan gas H2S yang keluar dari sumber pengeboran pembangkit listrik panas bumi PT SMGP. Warga merusak ambulans dan mobil perusahaan yang terlambat datang mengevakuasi warga yang tak sadarkan diri akibat gas beracun. Amuk warga dipicu banyaknya jatuh korban jiwa akibat keracunan gas tersebut. Gas beracun dari kebocoran pipa pengeboran panas bumi PT SMGP menyisakan luka mendalam. Keluarga korban histeris dan jatuh pingsan saat menyaksikan jenazah anggota keluarganya. Nurmala tak kuasa menahan kesedihan.
Ia bahkan histeris hingga jatuh pingsan saat menyaksikan jasad anaknya menjadi korban tewas akibat terhirup gas beracun hasil pengeboran panas bumi PT SMGP. Ia meronta karena tak menyangka anaknya Laila Husni yang masih berusia 2 tahun meregang nyawa. Selain warga yang tewas akibat terhirup gas beracun, puluhan warga desa Sibanggor Julu juga jatuh pingsan karena gas beracun yang keluar dari dalam tanah pengeboran panas bumi PT SMGP. Beberapa pegawai hingga manajer perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi diperiksa polisi. Pemeriksaan terkait kebocoran gas beracun di Mandailing, Sumatera Utara yang mengakibatkan 6 orang tewas. Polisi dari Polres Mandailing Natal bersama Direskrim Suspolda Sumatera Utara menyelidiki bocornya sumur pengeboran yang mengeluarkan gas beracun di Desa Sibanggor Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Penyidik memeriksa sejumlah pegawai hingga manajer perusahaan pembangkit listrik panas bumi PT SMGP. Pemeriksaan berlangsung di ruang unit 1 Satreskrim Polres Mandailing Natal. Dalam peristiwa kebocoran gas beracun, polisi belum menetapkan tersangka. Tim Lab 4 dan Inavis dilibatkan dalam penyelidikan kasus ini. Aktivitas perusahaan itu berhenti terkait dengan aktivitas di well pad tersebut berhenti supaya aman. Nanti kita dorong ke sana personil untuk pengamanan. Korban meninggal dunia akibat keracunan dari kebocoran pipa gas di Mandailing Natal, Sumatera Utara, 6 orang. Ratusan warga memilih mengungsi ke Masjid Agung Nur Ala Nur di Panyabungan lantaran 22 orang lainnya mengalami keracunan cukup parah. Jumlah pengungsi mencapai ratusan orang karena berasal dari beberapa desa yang lokasinya berdekatan dengan titik pengeboran panas bumi PT Sorik Merapi Geothermal Plant di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Berapa banyak Pak yang keluar dari kampung ini? Yang keluar kira-kira 250 atau 300 lah. Itu sebagian yang di masjid ini. Sebagian yang bersera Anda tahu tak berapa banyak. Pokoknya was-was lah ya. Was-was lah. Korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan akibat kebocoran gas hingga mencapai 22 orang. Sebagian besar kondisinya kini mulai membaik. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Warga desa Teluk Sebong, Bintan, Kepulauan Riau dihebohkan dengan penemuan benda mirip sayap pesawat di pantai Teluk Putri. Serpihan sayap pesawat itu kini tengah diselidiki petugas. Seorang pekerja di kawasan wisata Lagoi Bintan menemukan benda diduga bagian sayap pesawat di pantai Teluk Putri, Kepulauan Riau. Benda mirip sayap pesawat ini ditemukan Abdullah saat tengah membersihkan sampah di tepi pantai. Oleh petugas, temuan tersebut kemudian dibawa ke pos TNI Angkatan Laut Lagoi Bintan. Setelah dikoordinasikan, ternyata memang benar ada di lokasi dan kita pun nanti langsung bersama-sama dengan unsur aparat dari TNI Polri, pemerintah kecamatan langsung ke lokasi melihat langsung dan selanjutnya kita bawa ke pos Angkatan Laut yang ada. Serpihan mirip sayap pesawat ini tampak berwarna abu-abu dengan cat yang sudah pudar. Saat ini tim dari TNI Angkatan Udara tengah menyelidiki temuan ini. Dari Bintan, Ahmad Afandi Pohan, iNews melaporkan. PPATK menemukan ada transaksi lintas negara di dalam rekening milik FPI. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.